Wah, 90% nelayan di sini. Orang nelayan 100%. Nah, suku Bajo itu memang laut saja. Terkadang memang dia sudah tidak pernah hitung-hitung itu jumlah kos yang dia pakai dengan hasil yang didapatkan. Ya, yang penting mereka sudah ada gabahnya, mereka sudah ada berasnya, aman untuk dimakan. Kita mencoba untuk berusaha bagaimana kita kembangkan Dina Pertanian ini agar orang melihat bahwa di pertanian juga menjanjikan. Kalau saya, Bu, mungkin masih dulu bangku SD kelas 6 sudah melaut. Saya sampai hari ini kebun tidak ada. Kalau orang Bajo itu, Bu, toh, ya separuh ada punya kebun. Kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri ya nggak ada sama sekali. Kalau nelayan saya itu, Bu, sampaikan tadi ya, umur sampai 20 itu 20 tahun. Saya langsung nelayan, karena saya orang nelayan memang toh. Sejak kecil sampai hari ini kita orang nelayan memang sampai hari ini. Kalau semua laut toh, ini kan waktunya kita saja, Bu. Kalau teduh kita ke laut. Kalau musim begini lagi ombak besar toh, kita jangan ke laut. Kita harus ke Karan, jauh, 2 jam lah perjalanan. Pakai 30 liter solar. Jangkauannya jauh. Atau 3 mil, 4 mil. Lebih-lebih di Karan sana lagi. Kita 2 jam baru sampai ke sana di Karan. Karan jauh. Kalau dekat tidak bisa dapat ikan.
area sawah di sini kan sangat luas. Ya, kalau di Wolo ini khusus Kelurahan Wolo berkisaran kurang lebih 400 hektar. Ya, sementara mesin pembajak sawah yang ada di sini bisa dihitung-hitung. Ya, bisa dihitung-hitung. Itu pun kalau ada yang lain yang biasa itu ada traktor yang mengolah di sini itu dari desa lain. Ya, desa lain biasa masuk di sini. Jadi salah satu memang penyebabnya sehingga artinya musim persawahan di sini yang menyebabkan terkadang memang terlambat ataukah tidak tepat, penyebabnya pembajak sawah, artinya dalam hal ini traktor. Ya, traktor yang sangat kurang, minim sekali. Makanya hampir setiap waktu itu ketika misalnya ada pertemuan rapat dari pihak pertanian, ya kami selalu meminta dan mengusulkan bagaimana supaya petani sawah di sini ya diperhatikanlah secara khusus bagaimana supaya bisa petani bisa sejahtera, bisa menghasilkan yang sesuai yang kita inginkan, ya. Lama itu. Penambangan nikel saat ini masif dan kecenderungannya akan terus masif karena permintaan akan nikel ini meningkat. Tetapi risiko lingkungan dan dampak lingkungan yang terjadi itu demikian serius. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu diakui oleh undang-undang negara kita. Jadi semua warga berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika nikel ini masuk. Jadi kita harus memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan ini. Saya rasa warga juga rasional ya. Warga juga ingin pembangunan yang baik. Kalau dirasa oleh warga manfaatnya lebih banyak, tentunya mereka mendukung. Tapi kalau warga sendiri merasa ini sangat berdampak terhadap ekonomi mereka dan itu tidak tergantikan dengan ekonomi baru dengan nanti tambang ini yang masuk, pilihan itu ya kita hormati begitu. Jadi dilakukan dialog secara baik lah ya dengan warga begitu ya, dengan pendekatan yang menghormati martabat warga yang terdampak. Ada aturan di beberapa harus diperketat dan juga yang sudah ada ini penerapannya, pengawasannya harus dilaksanakan lebih baik. Yang berarti kaisar pertama adalah gelar yang digunakan Sheng penguasa negara. Ada dari situ. Tuh, bisa maju.
Alhamdulillah juga toh ada bantuan dari Ceria. Ini kapal ini kita pakai, Bu. Ini hanya muatan 1 tom. Ini. Baru kita ini 5 orang ini di sini, Bu. Sendiri atau? Enggak, kita ini kelompok. 5 orang satu kelompok. Nah, bagaimana nanti ini model mengaturnya? Karena Kalau kita mengaturnya, kalau memangnya teman-teman ada kesempatannya, kita sama-sama. Kalau dia lain alat tangkapnya, kita ganti-gantian lah pakainya. Toh? Alat tangkapnya nanti lain. Dia itu kan namanya bantuan. Namanya. sistem sewa. Enggak, kalau kita ini kan bantuan ini. Toh? Teman-teman namanya teman ikut kerjasama dengan kita. Toh? Kerjasamanya kami pergi ke laut. Kalau Ceria membantu kami lagi, alangkah itu bagusnya lagi, lebih besar, lebih bagus lagi, Pak. Nyata. Kalau 90% Bu, nelayan, subaju. Kayak memang ada masuk di kerja juga, tapi separuh ya, Bu. Nyata. Kadang-kadang dia itu perahunya, kalau ada waktunya apa istirahatnya, ada cutinya, mungkin itu pergi ke laut lagi dia. Masih ada juga. Orang tuanya nelayan, anaknya masih nelayan, anak muda ini. Baru umur sampai 20 ini, 20 lebih, masih ikut sama orang tuanya. Petani kami di sini itu 2 kategori usia lansia masih ada sekitar 30%, itu 65 tahun ke atas. Kemudian usia di bawahnya itu 62 tahun sampai 50 itu sekitar 40%. 40 sampai ke 30 itu sekitar 20%. Selebihnya itu petani milenial. Makanya kita juga sebagai pengurus gabungan kelompok tani juga berpikir bagaimana kita kembangkan minat generasi ini supaya tidak semuanya ke tambang, tapi sebagian di pertanian sawah. Kemudian untuk alat pengolahan seperti biasa Pak di tempat lain, kita pakai hand traktor. Yang kami lakukan itu Pak, pertama menghadirkan edukasi, pelatihan-pelatihan. Kemudian juga kita mencoba untuk memangkas kendala-kendala yang berdampak pada hasil produksi. Kadang orang tidak mau bertani karena hasilnya kurang. Nah itu kita kita pangkas sedikit-sedikit. Kita kasih contoh di biaya produksi. Nah, sehingga minat bertani itu petani itu semangat lagi bahwa sudah ini kosnya sudah agak kecil. Sehingga mereka bisa tumbuh semangatnya untuk bertani. Makanya sangat penting ini kita jaga generasi petani milenial. Karena mereka lah yang generasi digital yang kita harap untuk berkontribusi besar di pengembangan pertanian, Pak. Karena warga Wolo ini kalau tidak ada sawah berarti tidak produksi gabah, berarti tidak produksi beras. Otomatis mereka belanja beras dari luar. Nah, setelah belanja dari luar otomatis harga beras dari luar pasti akan mahal di tempat ini. Modernisasi alat pertanian itu sangat penting, Pak. Andaikan angkanya 10 ya kita kasih 10, saking pentingnya. Karena kalau modernisasi pertanian itu sangat membantu kerja petani, baik dari pengolahan, penyemprotan sampai panen. Menurut saya bahwa pertambangan itu tentu merupakan
suatu investasi yang sebenarnya memang kita secara pemerintah tentu kita ini menantikan untuk bagaimana mengembangkan investasi di Kolaka. Nah, kita berharap bahwa pertambangan itu betul-betul menjadi pertambangan yang baik. Nah, nelayan ini tidak bisa lagi di pesisir, jadi difasilitasi untuk semacam kapal dan mesinnya, kemudian alat tangkapnya, sehingga ada rasa nyaman terhadap nelayan bahwa ternyata kita berdampingan dengan pertambangan tidak ada persoalan. Yang lain kalau di petani tentu memang ya minimal itu ada penyediaan pupuk, penyediaan sarana pertanian, ya kan, supaya betul-betul petani itu bisa menjadi nyaman bertani dia. Jadi pertambangan tetap jalan, yang menambang, yang petani, yang nelayan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa tambang itu membuat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Karena pasti di situ banyak orang bekerja. Jadi jangan dianggap satu sama lain ini mau dianggap berbenturan. Kita berharap jangan berbenturan, saling membutuhkan dan saling menghidupi. Nah, kalau ini yang terjadi, aman dunia inilah. Ceria juga sudah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembangunan di daerah ini. Ya, terutama ya yang saya lihat bahwa memang ini sudah menyerap tenaga kerja yang berada di ring 1. Di ring 1 wilayah itu saya kira hampir semua orang-orang itu sudah bekerja di Ceria. Ya. Kemudian yang lain adalah tentu kontribusi-kontribusi terhadap pembangunan di wilayah itu. Biasanya kalau banyak kita dijual di pasar. Kalau biasa banyak ya. Setelah dijual biasa hasilnya begitulah disisihkan untuk anak sekolah, untuk hari-hari, disimpan untuk dimakan, separuhnya dijual. Nah, kalau itu saya bilang tadi, kalau bisa membantu kami, ini lagi toh, kapalnya ini lebih bagus lagi dengan alat tangkapnya. Gimana itu perasaan Pak dapat lagi bantuan traktor? Selama ini kan kendalanya itu, dibilang kekurangan ini. Jadi kemarin memang artinya dengan keluhan-keluhan petani yang kami rasakan, salah satu penyebab sehingga terkadang sawah itu sistem pengolahannya agak terlambat ataukah tidak serentak disebabkan salah satunya salah satunya adalah hand traktor yang mesin pembajak sawah. Makanya kemarin dengan adanya pertemuan kemarin dengan pihak pemerintah dengan pihak dalam hal ini PPM pengurus dari PT Ceria, ya kami mengusulkan itu, kami mengusulkan bagaimana supaya kami mendapatkan perhatian khusus untuk petani sawah dengan mesin pembajak sawah itu ya, dalam hal ini hand traktor, bagaimana supaya kami diberikan bantuan begitu kami usulkan. Dan alhamdulillah kemarin bulan kalau saya tidak salah ya, bulan Agustus hand traktor itu sudah ada di tangan kami. Bahwa memang tujuan kami mendapatkan atau mendatangkan traktor ini, pertama memang bagaimana kami supaya sedikit ada kemudahan untuk petani sawah, khususnya barangkali sewa traktor yang selama ini barangkali yang cukup lumayan juga yang dirasakan oleh petani, ya bagaimana kami bisa artinya sedikit bisa begitu ada perbedaan lah
ya, tapi tidak begitu bagaimana juga bedanya. Artinya ada perbedaan. Karena kenapa Pak, Bu, perlu kami sampaikan bahwa hand traktor ini juga artinya kan membutuhkan juga cost, membutuhkan biaya perawatan, ya operatornya juga begitu harus kita perhatikan apa yang harus dia dapatkan di situ. Terus kemudian barangkali ya ongkos-ongkos yang lainnya itu yang memang memerlukan perhatian khusus untuk bagaimana kami bisa mengatur semua itu. Ya. Makanya nanti kan kita akan perlihatkan, Ya. Bapak nanti perlihatkan apakah memang pemanfaatan traktor itu memang membuat pengaruh yang lebih baik buat petani. Nanti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat PT Ceria untuk bisa lebih mungkin mengembangkan lagi pertanian kita. Oke, nanti dijaga bapak-bapak nih baik-baik itu traktornya. Mumpung kita dapat bantuan gratis ini, makanya kita bayarnya kita sekarang bapak-bapak dengan adanya teknologi, kita pakai mesin-mesin yang canggih, hasilnya bagus, ya siapa tahu bisa menjadi daya tarik buat mereka untuk bisa masuk juga di sawah, berkebun atau bertani lah. Salah satu sumber utama kita di sini ya, yang memang sebenarnya menjanjikan sekali, itu adalah salah satunya persawahan. Sementara ini khawatir juga Pak, tapi kita mencoba untuk berusaha bagaimana kita kembangkan Dina Pertanian ini agar orang melihat bahwa di pertanian juga menjanjikan. Makanya tidak ditinggalkan. Mungkin persisnya juga bahwa kan ini masih di botol, mungkin dia itu tidak mau menambang atau bagaimana, ikut ditambang bahwa penghasilannya atau bagus atau gimana untuk pribadinya sendiri toh. Cukup juga kalau musimnya, ya toh? Kalau musimnya ikan cukup lumayan juga kita orang nelayan. Ya. Salah satu prinsip HAM itu adalah do no harm. Jadi jangan melukai masyarakat, jangan merugikan masyarakat.